Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini. Di sini saya akan menyampaikan presentasi makalah saya yang berjudul Memahami Pengertian Etika Profesi dan Pekerjaan. Di dalam materi memahami pengertian etika profesi, di sana mencangkup beberapa pembahasan. Yang pertama, persamaan dan perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Yang kedua, pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia. Yang ketiga, kode etik profesi dan kode etik pekerjaan. Di dalam kode etik profesi dan pekerjaan memiliki etika, moral, etika, dan sopan santun. Di sini terlebih dahulu saya akan membahas pengertian dari profesi dan pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Adapun secara bahasa, profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Itulah pengertian dari profesi. Sedangkan pengertian dari pekerjaan adalah sebuah kegiatan aktif, suatu tugas atau kerja yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan karya yang bernilai imbalan berbentuk uang. Nah, itulah pengertian dari profesi dan pekerjaan. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Di sini terlebih dahulu saya akan membahas persamaan dari pekerjaan dan profesi. Profesi itu merupakan bagian dari pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan bisa dibilang profesi. Contohnya, pekerjaan staf administrasi tidak masuk dalam golongan profesi. Karena apa? Karena untuk bekerja sebagai staf administrasi itu seseorang bisa berasal dari latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Lain halnya dengan akuntan. Akuntan merupakan profesi. Karena seseorang yang bekerja sebagai akuntan haruslah berpendidikan akuntansi dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun di kantor akuntan. Nah, itulah persamaan antara pekerjaan dan profesi. Selanjutnya, perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, sedangkan pekerjaan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan. Profesi dilaksanakan sebagai kegiatan utama, sedangkan pekerjaan dilakukan dengan paruh waktu. Di sini juga ada perbedaan lainnya, ialah profesi dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, sedangkan pekerjaan bisa dilaksanakan hanya dengan sampingan saja. Dilaksanakan sebagai keterlibatan pribadi yang mendalam, sedangkan pekerjaan berorientasi hanya pada materi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Itulah perbedaan antara profesi dan pekerjaan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia. Maksudnya, makna pekerjaan tidak terbatas pada orang yang bekerja itu saja. Melalui pekerjaan, manusia membuktikan dirinya sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendiri apa saja yang dibutuhkannya. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, kita tergantung dari hasil pekerjaan kita. Begitu juga dengan orang lain membutuhkan hasil pekerjaan kita. Kita merasa dihormati apabila hasil kerja kita diterima oleh orang lain. Pekerjaan adalah jembatan antara manusia. Tampak manusia pada hakikatnya bersifat sosial dan rahim dari sifat atau karakter sosial seseorang ini tidak lain adalah pekerjaan. Itulah pengertian dari pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia. Pembahasan selanjutnya, kode etik profesi dan pekerjaan. Kode etik profesi dan pekerjaan itu di sana memiliki etika, moral, etika, dan sopan santun.
Di sini juga saya akan membahas pengertian-pengertian dari etika, moral, etika, dan sopan santun. Yang pertama, etika. Etika adalah kriteria apa yang baik dan apa yang tidak baik yang ditunjukkan kepada tingkah laku atau sikap kelakuan manusia yang mempunyai kehendak bebas dalam menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, itulah pengertian dari etika. Pengertian selanjutnya yaitu moral. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma untuk kelakuan dan perbuatan tingkah laku yang baik. Itulah pengertian dari moral. Selanjutnya, pengertian dari etiket. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan dalam perjuangan hidup yang penuh dengan persaingan ini. Yang ketiga, sopan dan santun ialah selanjutnya pengertian dari sopan dan santun ialah suatu tingkah laku yang amat populis dan nilai yang natural. Sopan santun sebagai sebuah konsep nilai, tetapi bukan dipahami. Sopan santun sebuah ideologi yang memerlukan konseptualisasi. Itulah pengertian-pengertian dari etika, moral, etiket, dan sopan santun. Selanjutnya, di sini saya akan bahas kode etika profesi dan kode etika pekerjaan. Yang pertama, kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak muluk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan, itulah maksud dari kode etik profesi. Selanjutnya, kode etik pekerjaan. Yang pertama, perilaku dan sikap pekerja sosial sebagai pekerja sosial. Yang kedua, tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap pelayanan. Yang ketiga, tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap teman sejawat. Yang keempat, tanggung jawab etis pekerja sosial terprofesi. Yang kelima, tanggung jawab etis terhadap masyarakat. Itulah materi-materi dari presentasi makalah saya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan dari presentasi makalah saya. Dari presentasi makalah saya yaitu kesimpulan yang pertama, persamaan dan perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebagai contohnya yaitu pekerjaan staf administrasi kan tidak masuk dalam golongan profesi karena bekerja sebagai staf administrasi itu tidak memerlukan latar belakang pendidikan. Yang kedua, profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, sedangkan pekerjaan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan. Seperti persamaan antara pekerjaan dan profesi. Kesimpulan, pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia, yaitu makna pekerjaan tidak terbatas pada orang yang bekerja itu saja. Melalui pekerjaan, manusia membuktikan dirinya sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendiri apa saja yang dibutuhkannya. Berarti kita sebagai manusia itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita sebagai manusia itu berkehidupan bersosial. Kesimpulan yang ketiga, kode etik profesi dan pekerjaan. Kode etik profesi dan pekerjaan itu kesimpulannya yaitu kita harus berperilaku dengan cara harus memiliki etika, moral, etika, dan sopan santun. Alhamdulillah, sekian itulah kesimpulan dari presentasi makalah saya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya telah bisa menyelesaikan presentasi makalah saya ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.